Wa yuwaqqir kabirana, dan memuliakan, menghormati yang tua-tua, senior. Nah, ya. Ini adabnya lagi, menghormati orang yang tua dari kita. Akan senantiasa baik umat ini, kata Rasulullah SAW, apabila mereka bersama akabirihim, bersama orang tua-tua mereka. Orang tua mana? Dari segi umur, ya mereka tua dari kita, pengalamannya banyak. Kalau pepatah kita makan asam garam, ya nak? Umurnya, pengalaman. Aiko baru darah, apa namanya? Umur baru setahun jaguang, darah baru setahun buah pindang. Ya, lah mengecek lah wak, lah banyak lah makan asam garam, lah dihantam kromo sadolahnya. Ya, makan guru-guru kita yang mengajarkan agama kok dilabrak. Ya, ini banyak nih ikhwah sekalian, baru pulang kuliah, ya, sudah dibesarkan di kampung jadi syekh kabir, ya, lupa dengan gurunya yang mengajarkan dia. Ini, iya, ini pengalaman para ustaz-ustaz kita, ya, pengalaman ustaz-ustaz yang mengajarkan ini adab juga ini Pak, ya. Sudah merasa besar, ya, sudah merasa punya jamaah, sudah merasa alim, ya, orang bertanya pula, besar pula kepalanya. Juga apa? Tidak lagi menghormati, memuliakan guru-gurunya yang telah mengajarkan. Ini adab yang jauh. Dalam adab ta'alim wal muta'alim kita mengajari, kita telah terpelajari itu. Dan itu adab yang harus kita. Ini Rasulullah sendiri yang, ya, yang menyampaikan kepada kita bagaimana kita memuliakan orang yang besar dari segi umur. Maka kalau di kampung tu Pak, kalau mau gadang begitu ya, lah pangke ayahnya bersabut nama je lah. Lain itu tu. Ayah itu ndak adab tu Pak. Ada di sebuah kampung Pak, ya. Lah sabu gadang je angkunya bersabut nama je angku itu. La haula wala quwwata. Maka di rumah kita harus ajari adik kita, anak kita itu kalau sudah panggil abang tu ya panggil abang, jangan sebut nama. Agar tidak apa. Ini anak dengar ini adab ini suku Jawa ini paling apa ya? Paling apa nama itu? Menjaga adabnya. Mas itu ya betul-betul dia dihormati. Kalau awak itu kalau orang kita Minang kok kan itu adu pepatahnya kadang-kadang salah kaprah Pak. Ya, apa itu? Di tinggian sarantiang didulukan selangkah di tinggian sarantiang. Nah, jadi nado gitu yang kadang sehingga kata-kata kok melecehkan. Keceknya datuk surang melah, kok kayu surang melah, kok berilmu surang melah, sehingga jatuh kepada ini, ya, lah jauh-jauh cuma untuk ilmu, pulang lah samu metomet pesantren jadi, itu. Memang kalau kita berdakwah di Minangkabau Pak, kita kini kedatangan tamu tuan baca, ya, Buya. Itu anak, ya, dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi kan, anak Pak Tilas je. Tadi kita caliknya mengunjungi rumah keponakan ayahnya tadi. Subhanallah, itu silah Buya kita melobi untuk supaya banyak investasi di Sumatera Barat. Tu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama besar di Bakah tu, orang Minangkabau. Barek Pak badakwah di Minangkabau. Kau Buya muka sendiri ngecian tu. Tapi kalau siapa yang mampu berdakwah di kita kok, ya kalau berdakwahnya tentu yang berdakwah sesuai sunnah dan sesuai selera jamaah orang kampung itu. Kalau sesuai selera jamaah gitu, ya biasa itu ya, enggak ada gangguan. Tapi mengajak mereka kepada tauhid, itu contohnya Tuanku Imam Bonjol. Kau kenang sejarahnya Pak, ya. Dari Pasamanku adalah lahirnya pembawa. Kalau itu sejarah kan itu dijuluki Belanda Wahabi. Jadi jangan kita sekarang saja yang merasa risih dengan gelar Wahabi ini. Syekh itu Imam Bonjol, ya, melawan kaum adat, tradisi yang tidak bisa lagi ditolir, ya, didakwahkan oleh Imam Bonjol, menyabung ayam, madat, ya, dan lain-lain segala macam itu bukan adat, diperangi. Sehingga kaum adat ini ceritanya minta bantuan ke Belanda, ya. Akhir terjadilah perang Padri.
Kok di Mambok di Kito, di Pasaman kini, Pasaman Barat, ke Pasaman itu sama itu ya Pak, ya. Pasaman Barat, Pasaman Timur itu satu. Satu apa namanya? Sejarah. Nah, ini betul kata Rasulullah itu 100 tahun itu akan ada mujaddid. Nah, akan lahir lagi mujaddid. Nah, pembaharu dalam agama ini. Lah sekian tahun, puluh tahun, 100 tahun terkubur, datang lagi membangkitkan tajdid ilman. Alhamdulillah kita dapat ilmu ikutin amalan dakwah yang didakwahkan oleh Imam Bonjol bersama guru-gurunya Tuanku Nareceh, Haji Sumani, Haji Miskin, Haji Piobang. Kini di Sumani lah dulu pesantren tahfiz Quran. Ya. Pernah anak sendiri Pak berkonsultasi tanya untuk membuktikan. Bertanya itu anak di Bonjol. Dekat Bukit Tajadi itu benteng membonjol. Anak tanya salah seorang anak SMA di situ. Sekolah. Nak di mana benteng Tajadi itu nak perjuangan membonjol. Tak tahu Pak di mana letaknya. Padahal jaraknya hanya 200 meter dari rumahnya. La haula wala quwata illa billah. Begitu jauhnya ya kan. Itu tak apa sejarah hendak dibaca lagi. Kalau sekarang ini sudah banyak pengkampuran sejarah, ya. Pelajaran-pelajaran sejarah sudah hilang. Maka tarikh Islam itu kita kaji kuas sekalian. Maka dengarkan ceramah ustaz kita, beli kasih apa aja flash disk itu, disimpan ceramah ustaz siapa? Ustaz kita Ustaz Khalid Basa Salamah. Dengarkan itu sirah nabawiyah. Semakin banyak kita mengenal sirah nabawiyah, perjuangan Rasul, perjuangan para sahabat itu, semakin dekat hati kita dengan perjuangan mereka, tidak apa-apa. Nah, jadi ini kita harus menghormati yang tua, wa yukir kabirana.